Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat project website sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9. Buat kalian yang baru join, sebenarnya video ini merupakan berupa playlist, dan ini merupakan video keempat. Jadi kalau kalian baru join dan belum tahu video pertamanya yang mana, silakan kalian cari aja di YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, dan kalian cari playlist yang namanya Membuat Sistem Informasi Rental Buku Menggunakan Laravel. Di sini udah ada 4 video ya, yang terakhir adalah membuat fitur register dan create data user ketika register itu berhasil. Nah, ini merupakan video kelima, kita bakal ngelanjutin untuk membuat layout dari ini ya, halaman ketika udah berhasil login. Nah, karena ini merupakan sebuah project yang menggunakan Laravel, jadi kalau kalian mau ngikutin video tutorial ini sewajibnya kalian udah ngerti penggunaan Laravel. Terkhususnya Laravel 9 karena ini merupakan menggunakan Laravel 9. Tapi kalau kalian belum pernah belajar Laravel 9, lagi-lagi jangan khawatir karena aku juga udah bikinin playlistnya. Sama kayak tadi, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Di sini ada 26 video yang ngejelasin dari awal banget nih, dari cara nginstal Laravel sampai yang terakhir nih, membatasi akses multi-role. Nah, di sini kalian nonton aja satu persatu sampai selesai. Nah, kalau kalian udah nonton semua video ini, pasti kalian udah bisa ngikutin video tutorial yang membuat sistem informasi rental buku ini. Oke, jadi kalau kalian belum tahu sama sekali, wajib kalian pelajarin Laravel dasar ini. Terus satu lagi info yang mau kasih tahu, kalau kalian tertarik sama Laravel, aku juga udah bikinin nih playlistnya yang membahas tentang tips dan trik serta fitur-fitur yang ada di Laravel. Ini masih ongoing ya, belum sempat lagi aku bikin karena lagi fokus di sini, project sistem informasi. Nanti kapan-kapan bakal aku tambahin lagi videonya. Nah, di sini khususnya buat ini ya, fitur-fitur Laravel, ngebahas package, dan lain-lain. Ini juga udah tingkat intermediate lah. Jadi kalau kalian mau nonton video ini, kalian wajib juga nguasain Laravel dasar ini. Tahu menggunakan Laravel dasar ini baru bisa ngikutin. Oke, kayak begitu aja. Jadi untuk mengikuti video ini kalian wajib dulu ya paham tentang Laravel dasar ini, baru boleh lanjutin ke video yang project sistem informasi rental buku ini. Oke, kembali ke topik. Di video kali ini kita bakal fokus ngebuat layout yang mana bisa di inheritance. Kalau kalian ingat yang video playlist ini tentang nih layout templating view, blade template. Jadi kita bakal ngebahas membuat menggunakan blade templating layout ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk memulai project ini, silakan kalian buka project kalian menggunakan text editor yang kalian sukai atau favorit kalian. Tapi aku saranin kalian pakai text editor Visual Studio Code karena aku juga pakai Visual Studio Code, yang mana Visual Studio Code ini menurut aku keren banget. Kita bisa menggunakan extension untuk memudahkan kita coding dan lain-lain. Untuk penggunaan Visual Studio Code, tips dan triknya, aku juga udah bikinin playlist tutorialnya sehingga kalian bisa lebih mudah lagi menggunakan VS Code, juga membuat coding kalian lebih cepat. Jadi lebih ngebut gitu ngodingnya kalau pakai VS Code. Nah, itu juga udah aku bikinin tutorialnya, sama kayak tadi caranya, cari aja di YouTube terus Cara Fajar Visual Studio Code. Nanti kalian bakal temuin tips dan trik penggunaan Visual Studio Code. Oke. Kalau kalian udah buka text editor kalian, silakan kalian buka dulu file roots, ada di ini folder roots, dan buka web.php. Ini roots kalian. Terus kalian buka terminalnya.
Sebentar, kalian buka terminal kalian. Aku close dulu, aku buka terminal baru dan jalanin komen php artisan serve untuk menjalankan project Laravel kalian ini. Kalau udah, silakan buka browser kalian dan ketik 127.0.0.1.2 portnya. Nah, ini adalah hasil project kita. Ini adalah hasil project kita nih, halaman login. Kalau kalian ingat, ada dua role ada dua role yang bisa digunakan oleh user, yaitu user sebagai admin dan user sebagai klien. Dimana kalau klien cuma bisa mengakses profile dia doang dan list buku untuk melihat buku apa aja yang ada di toko buku ini, tempat rental buku ini. Sedangkan kalau admin bisa mengakses banyak halaman kecuali halaman profile, karena admin emang nggak mau bikin profile rencananya. Terus juga halaman utama yang bisa diakses sama si klien adalah halaman profile ketika berhasil login. Sedangkan untuk admin, ketika berhasil login, admin akan mengakses halaman dashboard secara otomatis. Nah, kalian ingat-ingat dulu, refresh dulu itu rule kita. Sekarang kita bakal lanjut login ya sebagai admin. Kalau aku login sebagai admin, akan langsung pergi ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini kita bakal menggunakan layout inheritance, di mana kita harus bikin file untuk membuat layout itu dulu. Oke. Langsung aja kita bikin file untuk membuat layoutnya. Kalian bisa buka Explorer kalian, terus buka di bagian folder resource, views, terus kalian di views ini silakan klik kanan, bikin new folder, bikin nama foldernya adalah layouts. Nah, di folder layouts ini bikin file, klik kanan new file, kasih aja nama layoutnya adalah main layout .blade.php. Nah, di sini adalah layout yang bakal di inheritance atau digunakan di halaman manapun, kayak di halaman dashboard, halaman profile, dan halaman lainnya nanti. Jadi sekarang kita bakal bikin layout utama yang akan digunakan di halaman lain. Untuk itu kita butuh bikin struktur HTML5 biasa dulu. Nah, terus kita bikin title-nya. Di sini kita bakal bikin rental buku, kayak begitu aja title-nya. Terus karena kita menggunakan Bootstrap, kita bakal mengincludekan Bootstrap di file layout ini. Aku close aja dulu Explorer-nya biar lebih luas ini pemandangan. Kalian bisa buka Bootstrap. Kita pakai Bootstrap 5.2 ya versinya. Bootstrap 5.2. Nah, ini get started, klik aja. Silakan kalian pergi ke yang download, terus di bagian CDN kita pakai yang versi CDN aja. Kalian copy ini, ada copy to clipboard, copy, terus kalian paste aja setelah title. Nah, kalian pencet ALTZ supaya word. Nah, di sini kan ada link dan ada script. Kita yang link bagian CSS biarin aja di atas, sedangkan yang script kita pindahin sebelum tutup tag body di sini dan paste. Oke, kayak begitu aja nih. Kita udah selesai bikin layout, sebenarnya belum selesai semua. Kita cuman selesai di bagian membuat layout di bagian bikin struktur HTML5 biasa dan mengincludekan Bootstrap. Kalau kalian lihat halaman dashboard, ini dia. Ini udah aku ganti ya, menjadi membuka halaman dashboard.blade.php. Sebelumnya aku bikin daydam doang pakai dd. Kalau kalian lihat, buka ini roots dashboard, bakal bisa kalian lihat filenya di dashboard controller, metodenya index. Kalian bisa lihat di sini dashboard controller, metodenya index bakal ngebuka halaman view yang namanya dashboard.blade.php, di mana filenya ada di sini. Resource, views, terus nih dia dashboard.blade.php. Jadi yang kalian dilihat di sini adalah ini,
Nah, sekarang kan karena kita udah bikin layout nih, kita bisa menginheritance-kan ini semua ke file ini. Jadi kita nggak perlu ini. Tuh, hapus aja. Nah, tapi kalau kita hapus, sekarang belum ada apa-apa. Tuh, title-nya aja nggak ada. Karena kita belum menggunakan, belum mengextend layout ini. Jadi, kita kalau mau menggunakan layout, harus dikasih tahu dulu di sini bahwa kita menggunakan layout. Nah, langsung aja caranya kalian bisa lihat di ini halaman di websitenya Laravel bagian the basics terus blade templates. Kalian cari aja yang namanya layouts using template inheritance. Kalian klik dan di sini caranya. Jadi gampang banget ya. Jadi aku bakal langsung aja karena ini juga udah aku jelasin di tutorial Laravel 9 untuk pemula. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton itu dulu. Baru boleh balik ke sini lagi. Oke, langsung aja. Aku pengen di main layout ini rental buku, terus di sini ada nama page-nya. Kalau dashboard ya dashboard, kalau profile ya profile, kalau books ya books kayak begitu. Jadi bakal pakai add yield namanya title. Nah, kalau kalian lihat save dan refresh di sini belum ada apa-apa. Maka dari itu kalau kita mau menggunakan layout ini kita harus pakai yang namanya nyontek dulu, aku nggak hafal. Nah, kita harus mengextend layoutnya. Yaudah, extends ini sintaksnya add extends terus nama layoutnya. Karena layout kita berada di dalam folder layouts, jadi kita harus sebutin dulu nama foldernya layouts titik main layout. Udah, dengan begini kita udah berhasil menggunakan atau mengextend ini semua yang ada di file main layout ke sini. Coba kalian lihat ada perubahan apa enggak. Ini title-nya kayak begini. 127.018.000 dashboard. Kita lihat refresh dan sekarang title-nya udah berubah rental buku, tapi di sini kosong. Jadi kita bakal nambah-nambahin di sini. Di sini kita tambahin lagi namanya section. Untuk section kita bisa pakai add section. Langsung aja karena aku udah install apa namanya? Laravel Blade Snippet, jadi aku bisa lebih cepat ngetiknya. Nah, di sini aku bakal kasih title, karena kita cuman satu baris, jadi nggak usah pakai end section, langsung aja, koma, titlenya dashboard. Save dan refresh, sekarang rental buku, pipe, ada dashboardnya. Oke, kayak begini seharusnya udah terinheritance. Kita bakal pembuktian, kita bakal pakai kelas yang ada di Bootstrap. Kita kan di dashboard ini nggak ada Bootstrap, nggak menggunakan Bootstrap, tapi kita menggunakan mengincludekan CDN Bootstrap di main layout. Kita coba di sini bisa nggak sih apa namanya menggunakan kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Tapi untuk itu kita harus bikin dulu di sini div kayak begini aja. Ini asal-asalan ya, nanti bakal aku hapus. Ini cuma sebagai pembuktian udah bisa apa belumnya. Konten, terus di sini add section, add-nya kelebihan, terus ini konten. Di sini aku mau ketik button kelas btn primary. Di sini test button bootstrap. Nah, sekarang save dan coba refresh. Nah, kalau buttonnya kayak begini berarti udah berhasil nih. Ini kan buttonnya Bootstrap ya. Berarti kita udah berhasil inheritance atau menggunakan main layout ke dalam file dashboard kita. Terus apalagi? Nah, kayak gitu aja. Di sini kalian silakan pakai section-section untuk mengisi apa yang ada di sini yang yield-yieldnya. Jadi kalau kalian mau ngisi title, di sini ada yield title, di sini kalian silakan bikin section title isinya apa. Terus di sini juga kalian ada yield content, silakan kalian isi di sini section content isinya apa. Nah, dengan begini kita udah berhasil mengkoneksikan atau menggunakan main layout ke dalam file dashboard kita. Selanjutnya kita bakal benar-benar bikin layoutnya mulai sekarang ya. Jadi ini kan masih halaman kosong aja. Aku mau layoutnya sederhana aja. Di sini ada navbar bagian atas, terus di sampingnya ada sidebar, di mana
navbar ini cuman kayak penghias aja, cuman header gitu, nunjukin kalau ini merupakan namanya rental buku kayak begitu. Terus di sidebar ini ada menu-menunya. Untuk klien cuman bisa ngelihat apa namanya menu profile dan menu books, dan ada logout kayak begitu aja. Sedangkan untuk admin ada banyak, ada apa namanya, ada dashboard, ada books, kategori, users, dan lain-lain. Tergantung seberapa banyak table di sini. Ada book, kategori, logs, roles nggak usah deh, user, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa dikunjungin sama si admin. Kalau si klien ya tiga yang aku bilang tadi aja menunya. Oke, kita bakal bikin navbarnya dulu. Ini aku hapus aja dulu ya yang button ini, biarin aja kosong dulu. Save. Terus ini seharusnya udah kosong tuh. Oke, kita bakal bikin layout di sini. Karena kita mau bikin layout, jadi yang kita otak-atik adalah di file main layout.php ini. Nah, kita di sini bakal ngotak-ngatik. Aku mau bikin di sini sebuah div, kelas div, div. Nah, nama kelasnya main aja. Aku mau ngasih, kalau main itu tingginya 100 VH. Kita pakai style di sini. Kelas main, height-nya 100 VH. Jadi tingginya full selayar. Terus di main inilah kita bakal bikin navbar. Jadi aku bakal ngebagi berapa ya? Ngebagi dua layar ini, yaitu yang pertama, bagian untuk navbar, yang kedua bagian untuk konten semua. Nah, di bagian konten aku bagi dua lagi, yaitu untuk bagian sidebar dan bagian untuk bagian yang menampilkan halaman-halamannya. Jadi kalau ada halaman books, tampil di sini booksnya sebelah kanan. Kalau halaman usernya sebelah kanan. Mungkin bakal kalian lebih mengerti kalau kalian lanjutin aja video ini. Oke, sekarang aku bakal bikin navbarnya dulu. Untuk bikin navbar, kita bakal nyontek yang ada di Bootstrap aja. Di Bootstrap cari navbar. Kita cari yang paling simple aja contohnya. Yang paling simpel mana ya? Ini kayaknya. Oh, bukan, ini pakai off canvas, nggak usah. Sama ini aja deh. Ini aja, nanti bakal kita hapus lagi. Jadi di sini kita copy aja. Ini ada copy to clipboard, copy dan paste di dalam div class main ini. Paste dulu, terus rapiin. Ini ada merah-merah, nggak enak banget dilihat. Jadi aku mau ngerapiin, terus ini juga dirapiin, ini divnya di mana nih kawannya, ini dia kawannya, rapiin. Udah kayak begitu, udah rapi, nggak ada merah-merah. Sekarang kita coba save dan kita refresh. Kita udah punya navbar. Kita bakal ngotak-ngatik sedikit ini. Untuk navbar aku mau ganti, mana dia ini, BG light ganti jadi BG primary supaya warnanya biru. Nah, terus aku mau ini dark. Kayak mana darknya aku lupa. Kita cari aja, Ctrl F, dark. Class navbar dark. Jadi kita tambahin di sini navbar spasi navbar dash dark. Save. Dasar enggak, dark aja. Save dan refresh. Nah, sekarang udah navbar dark, yaitu tulisannya udah warna putih. Terus kita bakal ngapus semua yang ada di sini, tapi sebelum itu aku mau lihat ini navbar ini udah berjalan dengan baik nggak, responsifnya. Buka ini, kita kecilin. Nah, di sini udah ada. Oke, ini responsifnya berupa collapsing. Ini juga malah sebelah kanan. Kita nggak mau itu, kita bakal pindahin ke sebelah kiri. Sebelah kiri mana ya? Sebentar, aku lihat dulu. Navbar brand, buttonnya ada di sini. Aku nggak mau, kita pindahin buttonnya di sebelah kiri, bisa nggak ya? Coba cut, pindahin ke paling bawah. Sini bisa nggak? Save, refresh. Nah, bisa. Oke. Ini juga malah ke bawah ya. Sebentar, kita lihat dulu.
A kelas bla bla bla. Navbar brain, ini collapse-nya. Ini kita nggak usah pakai yang collapse ini. Hapus aja ini dulu. Karena kita nggak mau ada menu di navbar kita. Di sini kita nggak mau ada menu, jadi udah aku hapus, save, dan refresh. Nah, udah nggak ada menu. Kalau aku kecilin, di sini nih. Aku lupa gimana ya cara supaya dia kiri, kanan, kanan, kiri gitu. Sebentar. Aku lihat dulu. Kenapa ini kanan, kiri, kiri, kanan ya? Kalau ini dipindahin ke bawah, buttonnya save, refresh. Oke, udah nggak masalah. Sekarang ini kalau dikecilin, button untuk melihat menunya ada di sebelah kanan, yang tadinya sebelah kiri. Oke ya, kalian udah bisa lihat ini responsifnya udah oke untuk navbar. Nah, sekarang kita udah bikin, kita sekarang ganti nama navbar jadi rental buku. Save, refresh, udah berubah. Oke, untuk navbar kayak begitu aja. Kita bakal otak-atik lagi mungkin nanti ini yang di bagian buttonnya untuk bikin menu ini muncul enggak. Muncul menunya ketika monitor gede, layar gede, dan tersembunyi ketika monitornya dikecilin atau layarnya dikecilin. Kayak begitu aja untuk responsifnya. Oke, untuk bagian pertama udah, bagian navbar. Sekarang kita bakal bikin bagian yang kedua, yaitu ini. Kita bakal bikin sebuah div ya. Namanya apa ya? Aku bingung. Namanya body aja deh, kelas. Body content kayak begitu. Body dash content. Aku bakal isi string asal-asalan aja buat ngeliat hasilnya. Save dan refresh. Nah, ini dia udah jadi. Terus aku mau ini full nih ke bawah. Jadi aku coba lihat dulu bikin style namanya body content. Background kita coba aja ya. Ini bakal kita hapus, nanti ini coba sebagai bantuan doang kalau buat ngeliat style kita berhasil apa enggak. Color FFF white dan save dan refresh. Nah, lihat ini masa untuk nulis konten kita isi apa namanya isi tampilan cuman sekecil ini. Aku mau setinggi ini full, penuhin semua itemnya. Untuk itu kita bakal perlu edit sedikit. Untuk body content kalau kita kasih height 100 VH kayaknya nggak bisa deh. Coba dulu. Nah, ini ada scroll nih, bisa di scroll. Kalau aku pakai 100%, apa yang terjadi? Save, refresh. Ini nggak bisa juga, bisa ada scroll. Aku nggak pengen, seharusnya sih yang benar kalau ini menuhin tapi nggak bisa di scroll kayak begitu. Kalau misalnya emang benar kontennya banyak sampai ke bawah baru bisa di scroll. Ini kan nggak ada konten tapi bisa di scroll. Aku nggak pengen kayak begini, berarti kita perlu otak-atik sedikit. Hapus yang height ini, back, Ctrl Z, undo, terus refresh, balik ke semula. Kita bakal bikin ini setinggi 100 VH atau full layar, nggak bisa di scroll. Untuk itu kita bakal sedikit ngotak-ngatik di kelas mainnya ini. Di kelas main kita bakal bikin spasi menggunakan kelas flex, dflex, flexbox. Terus kita bikin justify content kayak mana ya? Kita nyontek lagi, tulis aja dflex di bootstrapnya. Terus kalian lihat di sini justify content nih sebelah kanan, klik aja. Nah, kita bakal bikin justify content-nya ini between. Ya, coba between. Ini copy aja justify content between, copy. Di sini setelah deflex space, save, dan kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini nggak bagus nih, masa kiri kanan, aku mau atas bawah, jadi kita ganti lagi. Di sini kita cari yang direction, kita pakai yang kolom kayak begini penulisannya, flex column. Copy aja flex column ini, paste di mana aja terserah, aku mau kasih di deflex, setelah deflex saja, paste, save, dan refresh. Nah, sekarang udah kayak begini, apa namanya,
dashboard bukan apa, ini navbarnya di atas tapi ini di bawah. Kan ini apa ya, nggak bagus ya, kok kosong. Aku lihat dulu, klik kanan inspect elemen. Kita lihat stylingnya kenapa bisa begini. Kita analisa sedikit. Konten di sini, navbar di sini. Nah, kita bakal bikin di sini body konten. Kita kasih spasi H-100, head 100. Save. Kita coba refresh. Nah, udah kayak begini yang aku mau. Untuk bagian isi yang kontennya benar-benar udah full 100% di sini. Kita bisa ngisi full. Nah, oke. Sekarang untuk bantuannya udah selesai. Kita hapus yang background black bla 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 ini, kita hapus. Kita nggak perlu ini. Nah, kalau misalnya perlu bakal kita tambah lagi. Untuk sementara nggak perlu kayaknya. Save dan refresh. Ini dia. Aku nggak tahu Laravel 9 kenapa PHP Artisan Serve-nya. Jadi kalau kalian ada error kayak gini, tiba-tiba coba sih kalian lihat apa namanya, terminal kalian, PHP Artisan Serve-nya kayaknya berhenti berjalan. Oops, PHP Artisan Serve. Nah, kita refresh lagi, udah bisa. Nah, sekarang kita bakal ngebagi dua untuk bagian apa tadi namanya, body content ini. Sebelah kiri untuk navbar, sebelah kanan untuk isiannya, isi kontennya. Maka dari itu kita bakal menggunakan kelas bawaan dari si Bootstrap, yaitu row, supaya otomatis kiri kanan. Terus di sini bakal ada dua div 1, div 2. Yang pertama aku bakal kasih kelasnya navbar sidebar aja. Terus yang kedua aku kasih kelasnya konten. Nah, di konten inilah kita bakal yield isi dari konten. Nah, disinilah isi dashboard atau file-file lainnya bakal berada di sini. Oke, kalian lihat untuk sidebar kita bakal kasih style kayak begini. Kelas sidebar, background, black aja. Kita coba aja save dan refresh. Kita lihat sebentar, kita harus ngisiin sesuatu dulu. Save dan refresh. Nah, kalian lihat sendiri jadi kacau. Ini bisa di scroll ke kanan tuh, kelebihan warna blacknya. Untuk itu kita butuh ngedit sedikit. Di div class row ini kalian kasih spasi G-0 yang artinya gutter 0. Gutter tulisannya, refresh tuh. Sekarang udah oke, nggak bisa di scroll lagi ke kanan. Terus aku pengen juga kan tadi kan kita headnya 100 ya ke bawah, ini masih nggak ke bawah untuk bagian sidebarnya. Kita lihat inspect elemen nih, di bagian body content udah 100% nih. Kalian lihat warna biru muda udah sampai bawah, tapi nyampe sini cuman segini doang nih yang warna hitamnya. Untuk itu kita butuh tambahan lagi. Habis G-0 kita kasih H-100 lagi. Save dan refresh. Nah, kalian lihat di sini kok masih. Nah, kalian lihat di sini sidebar sama konten. Kenapa enggak ini? Kenapa atas bawah? Malahan displaynya masih blok. Kita nggak mau mereka ini displaynya blok. Kita mau mereka samping-samping, side by side. Berarti kita mau dia ini tampilannya displaynya inline block. Nah, untuk menggantinya gampang aja sih. Kita cukup kasih setelah sidebar kita kasih call berapa. Aku pengen untuk sidebar call 3 misalnya. Ini bawaan ini ya, bawaan Bootstrap ya. Untuk konten juga call 9. 3 tambah 9 sama dengan 12. Jadi lebar sidebar cuma 3 kolom, lebar isi konten kita 9 kolom. Save dan kita coba refresh. Nah, di sini udah selesai. Aku close aja ini. Nah, ini untuk apa? Menu, ini untuk konten kita. Kita coba di sini untuk kelas sidebar kita kasih color white misalnya. F, save dan refresh. Nah, kalian sekarang udah bisa ngeliat menunya. Ini kalau terlalu lebar kita bisa kecilin. Call jadi call 2 aja, terus ini jadi call 10. Total 12. Save dan refresh. Nah,
Di sini untuk menu kita udah selesai. Di sini bakal jadi main konten kita yang mana isi dari dashboard, profile, books, logs, dan lain-lain. Kita coba buat pembuktian. Di sini yield konten udah ada. Sekarang di dashboard Blade, di konten ini kita isi. Ini adalah isi konten, gak usah. Kita pakai P aja, paragraf. Kita pakai lorem 500. Enter, save, dan refresh. Nah, kalian bisa lihat, disinilah isi konten dashboard kita dan lain-lain nanti. Tapi di sini nggak ada jarak, aku nggak pengen seperti itu. Jadi aku bakal kasih tambahan kelas di bagian main layout ini. Di bagian sini, konten column 10 ini, setelah konten aku mau kasih padding sebanyak 5, P5, coba save, refresh. Nah, di sini kira-kira udah cukup untuk paddingnya, udah ada jarak antara atas ke bawah, atasnya ke bawah-bawahnya juga pasti udah ada jarak, terus ini juga udah ada jarak. Nah, kayak begitu aja teman-teman, layout kita kayaknya udah selesai. Kalau misalnya ada yang kurang, bakal kita edit-edit lagi. Tapi untuk sekarang layout kita udah selesai. Sebentar, sebelum aku akhirin bagian layout ini terlalu hitam. Kita ganti sedikit. Black ini arahin dan kita ke atasin sedikit, save dan refresh. Nah, kira-kira begini aja lah ya, biar nggak hitam banget. Kalau kalian nggak suka sama perpaduan warna ini, silakan ganti yang menurut kalian bagus, enak dilihat. Misalnya ini BG primary nggak mau, info aja bisa juga. Atau kalian pakai kelas-kelas lainnya yang menurut kalian enak dilihat. Kayak begitu, nggak mesti sama kayak aku tampilannya. Lanjut lagi, sekarang kita mau bikin menu di sini. Jadi kita langsung ketik aja menu sesuai yang ada di ini ya, table-table ini. Kita bakal ngatur nanti menu yang mana yang bisa dilihat sama si admin dan menu mana yang bisa dilihat sama si klien nanti aja. Sekarang kita bikin aja menunya dulu. Oke, langsung aja. Di sini asas ini kita ganti jadi UL dan li. Kita bikin menu yang pertama adalah books. Terus li lagi, yang kedua adalah categories. Atau kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia terserah. Aku kayak gini aja, samain sama ini, sama nama table. Terus apalagi users. Terus rent log ya. Log penyewaan gitu, log rental. Terus ada lagi untuk logout. Terus ada lagi, sebelum logout harusnya ada profile. Nah, ini yang bisa dilihat sama si klien nantinya. Nah, sekarang kita cek gimana hasilnya, save dan refresh. Nah, ini menu kita, tapi masih jelek banget ya. Sekarang kita styling dulu, di naik ke atas. Kita UL ini ada di kelas sidebar, berarti kita bisa menulis dengan sidebar UL. Kita bikin style, apa ya, style lupa, list style. None, supaya nggak ada titiknya di sini. Save dan refresh. Nah, titiknya udah nggak ada di sini. Terus kita bikin lagi untuk li ini kita kasih jarak ya. Li, jadi kita bikin kelas sidebar spasi li, kita bikin padding coba 10px aja, apa jadinya. Save dan refresh. Nah, sekarang udah kayak begini. Terus aku mau apa lagi ya? Li ini bisa di scroll. Gimana ya? Li, coba dulu. Kita bikin href, ini perlu styling yang benar-benar sih. Href, kita kosongin aja dulu. Nah, karena kita mau tes dulu. Terus kayak gini, save, refresh. Lihat tuh, cuman tulisan aja yang bisa diklik, tapi nggak bisa yang list semuanya. Ini yang bakal harus kita perbaiki nanti. Tapi skip aja, nanti bakal kita coba styling lagi. Untuk sekarang kita ganti tulisannya jadi putih dulu, karena href ini secara default warnanya biru. Oke, kita bakal bikin
kelas sidebar lagi, terus A, kita bakal bikin colornya white, FFFF ini, save refresh. Oke, sekarang aku nggak mau ada text decoration yang ada di bawahnya ini garis, kasih text decoration none, save refresh. Nah, oke ya. Untuk sekarang kayak begini aja dulu, nanti bakal kita otak-atik lagi kalau udah ada halaman-halamannya untuk pindah-pindah halaman. Untuk sekarang kira-kira masih kurang, paddingnya kita tambah jadi 15 px kah? Save refresh. Terlalu jauh nggak? Nanti aja kita lihat, pokoknya intinya sekarang button kita udah ada kayak begini. Nah, bukan button, apa? Link kita udah ada kayak begini. Sekarang yang mau kita cek, yang mau kita atur lagi, menu apa aja yang bisa dilihat sama klien, menu apa aja yang bisa dilihat sama si admin. Kita kan udah ini ya, udah setuju bahwa kalau klien bisa ngeliat profile dan logout doang. Ini aku ada yang lupa, satu yaitu dashboard. Untuk dashboard copy paste aja di sini, dashboard, save dan refresh. Nah, kayak begini. Untuk admin bisa lihat dashboard, books, categories, users, rand log, dan logout. Sedangkan untuk klien cuma bisa lihat profile dan logout aja. Nah, kita bakal ngatur ini dulu. Untuk ngatur, kalian cukup ketik kayak begini aja. Coba ya, ini coba dulu. Aku lupa ini bisa apa enggak. Alf, user. Aku tes-tes aja dulu ya. Save, refresh. Dapat nih datanya. Terus role ID dapat enggak? Save, refresh. Nah, dapat role ID-nya 1 yaitu admin. Ya, itu berarti yang lagi login sekarang adalah admin. Emang benar aku lagi login sebagai admin. Oke, kayak begini dapat, berarti kita bisa pakai pengandaian di sini, kondisional. Aku copy aja dan aku hapus ini. Terus kita bakal bikin menunya kayak mana ya? Apakah satu persatu? Itu terlalu capek. Kita bikin 2 menu aja deh. Terus di sini ini untuk apa namanya? Untuk klien yang di bawah, untuk admin yang di atas. Untuk admin nggak perlu ngeliat profile, jadi hapus aja profilnya. Terus udah kira-kira kayak begitu. Ini untuk admin, ini untuk klien. Sekarang kan kalau di save, refresh di sini double tuh. Logout ada 2. Nah, kalau kayak begitu kita bikin pengandaiannya di sini. Pengandaian di Laravel itu pakai add if kalau nggak salah. Kayak gini, add if, paste aja yang tadi. Jika of user role ID ini adalah sama dengan 1, yaitu admin, maka menu-menunya adalah yang ini. Kita pindahin ke atas, rapiin, dan selesai. Terus, else, kita bikin, sebentar, kita bikin add else, add else, bukan, ya betul, kan kita cuma punya 2 role aja, berarti bisa menggunakan if else, nggak usah else if lagi, if else dan and if, kayak begitu aja. Else, maka menunya adalah yang ini. Nah, rapiin, save. Nah, kita lihat seharusnya ini profile udah nggak nampil. Refresh tuh. Jadi halaman yang bisa diakses admin cuma dashboard, books, categories, users, rand, log, dan logout. Nah, sekarang aku coba login sebagai klien. Bisa benar nggak yang muncul ininya apa namanya? Menunya cuman profile dan logout aja. Yaudah, aku logout dulu. Nah, aku sekarang login sebagai klien. Klien apa sih? Usernya yang aktif adalah Jenny. Jadi aku login sebagai Jenny dulu. Passwordnya rahasia. Nah, ini halaman profile. Kita bakal aku harus ngatur halaman profile kayak dashboard juga. Udah deh, nggak apa-apa. Kita atur halaman profile juga kayak dashboard. Copy aja yang ada di dashboard ini, copy dan pindahin ke profile gini. Select all, paste. Terus kita bakal rapiin ini, kita ganti dashboard jadi profile. Terus kita refresh, harusnya masih belum berubah karena kita belum ngubah ini. Mana dia?
aku liatin aja. Nih ketika root profile dimunculin user controller, metodenya profile. Buka dulu file user controller, ada di app http controller terus user controller. Disinilah halaman profile. Kita bakal pindahin menggunakan return view, buka halaman profile. Udah, titik koma jangan lupa, save dan refresh. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat aku login sebagai admin, sebagai klien, yang muncul adalah profile dan logout aja menunya. Sedangkan kalau aku login sebagai admin tadi, logout dulu, login sebagai admin, yang muncul adalah ini menunya. Jadi pengandaian untuk kontrol menu yang muncul sebagai admin dan menu yang muncul sebagai klien udah sukses kita atur. Sekarang kita ngecek dulu apakah layout kita ini udah responsif ya di bagian navbar sama main kontennya ini. Kalian bisa lihat, klik kanan inspect element di bagian sini nih, klik aja nih supaya device. Nah, kita bisa lihat nih, ini lebar kayak begini, kita kecilin terus. Nah, kalian lihat makin kecil nggak enak banget dilihat nih. Nih menunya kayak begini, nggak jelas banget. Nah, kita bakal ngatur responsifnya ini. Langsung aja ngatur responsif. Kalian lihat di sini untuk sidebar call-nya 2, sedangkan untuk konten call-nya 10. Ini aku rapiin dulu ya. Jauh banget white space-nya. Ini di sini ada call 2, di sini ada call 10. Nah, kita bakal ngotak-ngatik di sini. Sekarang kita bakal bikin peraturan untuk ukuran large. Kita mau sidebar call-nya 2, sedangkan main content call-nya 10. Kita bisa nambahin call -lg 2, ini juga call -lg 10. Jadi untuk large ukurannya kayak begitu. Refresh, nah kayak begini. Sekarang kita kecilin. Tuh, ketika dia udah di bawah MD, kalian bisa lihat sendiri dia balik dia ke atas. Ini juga masih nggak enak banget ngelihatnya. Aku pengen ketika kita kecil, ini kan ukuran tablet ya. Kira-kira ini ukuran tablet. Nah, karena kita udah dimunculin nih untuk menu toggle, munculin dan sembunyiin menu, kita bakal sembunyiin sidebar ini. Ini udah bukan sidebar lagi namanya, aku sebut aja menu. Kita bakal sembunyiin menu secara default. Tapi ketika tombol ini diklik, maka muncul menunya kayak begini. Oleh karena itu, kita butuh ngotak-ngatik lagi. Nah, ngotak-ngatiknya di mana? Kita bakal ngotak-ngatiknya di sini. Call LG2 ini, kita bakal kasih spasi collapse, kelas collapse kita pakai, coba ya, save dan refresh. Nah, sekarang udah tersembunyi, tapi masalahnya kalau kita gedein pun tersembunyi juga. Seharusnya kan kalau kita gedein dia muncul di sebelah kiri. Oleh karena itu kita butuh lagi spasi kelas yang namanya d-lg-block, karena kita mau ketika tampilan layar large maka muncul. Save dan refresh. Muncul deh large. Ketika aku kecilin maka tersembunyi. Hup. Nah, kayak gitu. Kayak begitu udah ya bagian responsifnya. Sekarang kita bakal munculin menu tadi di atas ketika tombol ini diklik. Nah, kayak gitu caranya gimana? Caranya kalian bisa lihat sendiri di sini udah ada yang namanya database target navbar toggler demo 03. Kalau kalian mau ganti namanya nggak masalah. Usahain ini sama ini sama. Ini juga usahain ini sama ini sama. Terus kalian tinggal kasih aja di sini ID ini isinya. Nah, aku nggak mau ganti. Kalau kalian mau ganti juga nggak masalah. Aku tinggal copy paste aja yang ada di sini database target. Terus di bagian div class sidebar bla 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 ini tambahin ID, isinya paste dari ini. Jadi ini dan ini nilainya sama. Sekarang kita lihat hasilnya, save dan refresh. Nah, ketika aku klik menu ini toggle, muncul deh menunya. Klik lagi, sembunyi. Nah, oke. Untuk kayak begini udah works. Untuk bagian responsifnya udah oke nih menurut aku. Tapi kalau kalian masih kurang suka, ya silakan diganti. Nggak usah sama-sama banget.
sama yang aku bikin. Oke, kayak begitu aja untuk bagian responsif udah selesai. Aku udah bilang tadi ya, ini kita bakal balik lagi untuk ngatur navbar kita, sidebar kita supaya ada efek gitu. Nah, untuk membuat efek-efek kalau di hover ini kelihatan muncul, kita nggak bisa nih pakai list UL sama li, bukan nggak bisa tapi agak ribet stylingnya. Jadi aku nggak pakai UL sama li, bakal aku ganti menjadi ahref aja. Ini aku komenin aja semua. Kita bakal ganti list ini menjadi ahref a tag a. Nah, hrefnya ini aku pagar aja dulu biar nggak kemana-mana. Terus isi dengan dashboard. Terus aku copy paste aja ya semuanya, isinya kayak ini yang di atas tadi, books, terus categories, terus users, terus run log, terus logout. Nah, save dan refresh. Kalian lihat jadinya kayak begini. Disinilah saatnya kita otak-atik stylenya. Kita hapus aja ya setbar li setbar UL ini kita hapus aja. Kita udah nggak butuh karena kita nggak menggunakan UL sama list. Kita giniin, kita save, seharusnya nggak pengaruh apa-apa. Nah, sekarang kita ngotak-ngatik kelas setbar A ini yang nggak kita hapus. Kita tambahin di sini display block. Nah, coba save dan refresh. Jadi sekarang setiap ahref satu baris satu, nggak kayak tadi. Nah, sekarang kita styling lagi. Kita kasih paddingnya 10 px. Coba save dan refresh. Nah, kayak begini. Kalau masih kurang, silakan kalian tambah. Sebentar, aku mau lihat dulu. Klik kanan inspect elemen. Ahrefnya di sini kosong banget. Di sini UL lupa kehapus nih. Nah, UL ini seharusnya kita hapus juga UL-nya. Udah, hapus aja UL-nya dulu. Rapiin ini. Save, refresh. Nah, kalian lihat sendiri di sini. Sekarang kalau aku inspect elemen, dilihat-lihat dulu. Udah oke apa belum? Nah, kayaknya udah oke. Sekarang aku cobain deh kasih background-nya white. Apa yang terjadi? Oke, kayak begini. Udah sesuai yang aku inginkan. Tapi ini kayaknya kurang deh paddingnya, padding atas dan padding bawahnya. Kalau kayak begitu aku tambahin aja kelasnya di sini, padding 10 px ini ganti jadi padding 15 px yang atas bawah, sedangkan kiri kanan bisa pakai paddingnya 10 px. Save dan refresh. Aish, lagi-lagi PHP Artisan Serve-nya nyari gara-gara. Kalian ketik aja lagi PHP Artisan Serve dan mulai refresh lagi. Nggak ada perubahan, kenapa? 15 px, 10 px, coba gedein. Nah, ini baru ada perubahan kalau digedein. 20 px aja. Save dan refresh. Nah, kira-kira kayak begini. Sekarang kita mau bikin style kalau di hover ada efeknya biar kelihatan kita menu apa yang lagi di hover. Untuk itu kita bakal kasih lagi kelas sidebar spasi a titik 2 hover. Kita kasih backgroundnya apa ya, enakan warna apa ya bagusan, warna hitam aja coba 000. Save, coba refresh. Nah tuh, oke, udah oke lah ya. Kelihatan bedanya. Sekali lagi aku bilangin, kalau kalian nggak suka sama style aku ini, silakan bikin sendiri. Nah, kayak begini udah oke, sesuai yang aku mau. Sekarang apalagi, udah selesai. Kita tinggal hapus aja ini list-listnya. Terus ini untuk klien juga dibikinin ahref, isinya profile, terus lagi isinya logout. Save dan refresh. Nggak kelihatan karena kita lagi nggak login sebagai admin. Nah, untuk dashboard kita bisa kasih linknya dashboard kayak begitu. Terus untuk books bisa kasih books, kalau nggak salah udah bikinin filenya. Lihat di roots kita
books ini udah ada, dashboard udah ada, logout berarti baru 3 aja, dashboard, books, dan logout. Selanjutnya untuk halaman klien ada profile, ini lihat rootsnya profile, dan ada logout. Nah ini ganti jadi profile, dan ini ganti jadi logout, save, dan refresh. Nah kalau aku pindah ke halaman books, pindah nggak ya dia? Nah pindah ke halaman books, aku back, pindah ke dashboard, seharusnya memang udah lagi di dashboard. Terus kalau aku logout, dan dia berhasil logout. Coba login sebagai klien, yaitu Jenny. Jenny pakai E nggak ya? Lupa. Kayaknya nggak deh. Rahasia, login. Nah ini dia, profile dan logout. Logout dan berhasil logout. Oke, teman-teman. Kayak begitu kita udah berhasil. Tunggu, hapus dulu. Nah, kayak gitu kita udah berhasil mengganti menu kita yang tadinya pakai UL list, yang agak susah menurut aku, agak repot di styling seperti yang kita inginkan, seperti yang aku inginkan kayak gini. Jadi aku ganti jadi Ahref dan menu-menunya udah bekerja dengan baik. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas bikin layout ya, yaitu layout inheritance. Layout blade templating inheritance. Kita udah bikin kayak begitu, udah kita bisa use di halaman dashboard dan profile, yang mana nantinya sisa halamannya bakal nyusul ketika kita bikin halamannya. Untuk sekarang kita udah bikin halaman dashboard, tapi belum kita isi konten dari dashboard. Terus profile juga udah berhasil mengextend layout dari file layout kita. Oke, kayak begitu aja. Semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.